Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus wa sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. Wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, para ustadz, para guru, para orang tua kami semua di Masjid Jabal Rahmah. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Saya mengatakan berbahagia itu bagi yang melakukan, bagi yang tidak melakukan tentu tidak akan berbahagia. Itu maksudnya dalam ilmu usul fikih, Pak. Mafhumnya begitu. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memang suka mendengar hadis Nabi, suka mendengarkan sunnah Nabi, tertarik untuk mengamalkan. Itu yang terpenting. Sekalipun tidak banyak, tetapi harus ada satu dua kita amalkan. Karena memang sungguh mulia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengamalkan sunnah Nabi itu ya salah satu bukti kita cinta kepada Allah. Ya, jangan ngaku taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Nabi. Begitu dia. Dalam surat An-Nisa dikatakan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Nabi, sungguh dia ya telah taat kepada Allah. Itu bahasa Allah ya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Secara otomatis ya. Orang yang sudah cinta kepada Nabi, sungguh dia telah cinta kepada Allah. Orang yang taat kepada Nabi, sungguh dia telah taat kepada Allah. Enggak perlu enggak bisa dipisah-pisahkan. Begitu dia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita terakhir ya tentang hadis sabar seorang perempuan yang ketika itu beliau marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabri ya faqala ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan seorang perempuan yang sedang duduk di depan di sisi kubur, di samping kuburan. Seorang perempuan sedang menangis di samping kuburan. Itu hadis terakhir yang kita baca. Kemudian Rasulullah menegur dan menyapa, ittaqillah wasbiri, ya Pak ya. Ibu bertakwalah kepada Allah, wasbiri dan sabarlah, ya. Faqalat ilaika anni gitu ya. Karena mendengar itu gitu kan, ibu ini sedang nangis. Terus Nabi bilang ittaqillah wasbiri. Terus kata si ibu tadi ilaika anni gitu kan, menjauhlah kamu gitu kan. Pergilah dari sini. Itu kata si ibu tadi. Kemudian fa innaka lam tusab bimusibati.
karena kamu tidak sedang ditimpa ya dengan musibah yang aku terima ini ya. Kamu enggak sedih, pergilah ke sana, kata ibu tadi. Walam ta'rifhu, dan si ibu itu beliau tidak tahu bahwa siapa yang berbicara kepada dia. Walam ta'rifu. Faqila laha, kemudian dikatakan kepada ibu itu, innahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, yang bicara tadi itu adalah nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segera si ibu tadi fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Ya, karena baru dikasih tahu bahwa yang menegur beliau tadi, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, itu Nabi SAW. Si ibu tadi segera menemui Rasulullah SAW. Ya, sampai di rumah, faqalat, lalu perempuan tadi berkata, lam a'rifka, ya, maaf wahai Rasulullah SAW, tadi saya enggak tahu bahwa yang bicara kepada saya itu adalah Baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Mohon maaf sekali gitu kata perempuan tadi, kata ibu tadi. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru indas sadamatil ula. Ketahuilah bahwa sabar itu terletak di kapan, Pak? Momen yang pertamanya itu loh. As-sadamatil ula itu ketika waktu kita ditimpa itu baru kelihatan sabar seseorang ya. Jangan misalnya sedang ditimpa musibah, kemudian saat itu dia mencela istilahnya berontak-berontak, kemudian 2 jam kemudian baru dia sabar. Oh iya, itu bukan sabar yang hakiki, kata Nabi SAW. Sabar yang hakiki itu di saat kamu menerima musibah tersebut memang langsung ingat ya, ini dari Allah, saya harus sabar, saya berjuang untuk sabar, saya berusaha untuk ridho terhadap ketetapan Allah. Itulah sabar yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Di antaranya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar, yang sebenar-benar sabar itu tidak ada batas ya, akan diberi oleh Allah. Terserah Allah mau memberi dia pahala sebanyak apa, itu maknanya bighairi hisab. Itu hadis yang terakhir hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu taala. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi karena Nabi menyampaikan hadisnya. Dalam hadis tersebut Nabi menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hadis kursi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu memang sudah permanen seperti yang ada dalam mushaf. Kalau hadis kursi itu hadis Nabi, perkataan Nabi, perkataan Allah yang disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya sangat jelas sekali. Ya, kalau kita menemukan Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, itu sudah pasti hadis qudsi ya. Cara itunya nanti bagaimana hukumnya? Samakah hukum membaca Al-Quran dengan membaca hadis qudsi ini? Berbeda ya. Kalau membaca Al-Quran itu seperti yang kita ketahui, satu huruf dapat satu pahala, kemudian harus pakai wudu ya, nggak boleh. Tapi kalau hadis kursi ini ya tidaklah sama dengan membaca Al-Quran ya. Huruf-huruf yang ada dalam hadis kursi itu tidak ya dihitung seperti membaca Al-Quran, sekalipun dia firman Allah, tetapi disampaikan oleh Rasulullah lewat lisan beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Mali abdi al-mu'min indi jazaun idza qabattu sofiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah ya. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku yang mukmin itu ya, dia tidak memiliki sesuatu di sisiku ya berupa jaza, berupa pembalasan apabila qabattu sofiyahu,
apabila aku mengambil, ya, aku mencabut nyawa. Qabattu sofiyahu, sofiyahu itu artinya habibahu, istilahnya kekasihnya, atau aku mengambil orang yang disayangi oleh dia di dunia ini, gitu kan. Kemudian setelah dipanggil oleh Allah kekasihnya itu, kemudian dia ihtisab. Kemudian dia menyadari betul, meyakini betul bahwa ya, sesuatu yang disayangi, sesuatu yang dicintai oleh seorang hamba tersebut, apabila diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ihtisabnya apa? Kita harus yakin bahwa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa itu takdir dari Allah. Kemudian kita harus apa? Kita harus yakin bahwa kita dituntut dan diperintahkan untuk bersabar terhadap ketetapan dari Allah. Itu makna ihtisab. Ya, meyakini betul. Terus meyakini juga dengan sabar terhadap musibah tersebut, ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang begini, kata Allah, ketika aku beri cobaan, aku beri musibah kepada dia dengan mengambil, ya, mencabut nyawa orang yang dicintai dan disayanginya, gitu kan, dia sabar dan ihtisab, ya, balasannya hanya satu, ya, yaitu apa? Al-jannata, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kuat, ya, rawahul Bukhari wa Ahmad. Sofiyahu, ya, lughatul hadis, bahasa dari hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, sofiyuhu. Sofi itu berasal dari kata murni, Bapak Ibu. Sofa, ya, sofa, murni. Air yang bersih itu bisa disebut dengan sofa juga, sofi, ya, yang bersih, yang murni, yang jernih, itu sofi, ya. Bahasa di sini adalah sofiyahu. Allah mengambil sofiyahu, mencabut nyawa orang yang habibahu itunya. Makna sofiyahu itu adalah habibahu, orang yang dicintai oleh seorang hamba tadi. Kemudian dia ikhlas, kemudian dia ridho, maka balasan dari Allah yaitu hanya surga. Afadal hadis, dari hadis itu kita bisa mengambil pelajaran, ya, para ustadz, para syekh pengarang kitab ini, ya, menyampaikan poin-poin yang penting, ya, dari hadis tersebut. Yang pertama, anna minal masaibi, ya, bahwa dari musibah-musibah yang dirasakan oleh manusia adalah apa? Fuqdanu ahibbah, ya, fuqdanul ahibbah. Di antara musibah-musibah yang dirasakan oleh manusia di dunia ini yaitu apa? Fuqdanul ahibbah, kehilangan kekasih. Itu termasuk musibah yang paling berat, ya Pak, ya. Kehilangan istri kehilangan suami, bapak atau kedua orang tua kehilangan anak kesayangan, ya Pak, ya. Atau anak kesayangan kehilangan siapa, Pak? Orang tua. Ya, pokoknya fuqdan itu kehilangan. Itu yang paling berat. Ya, disebutkan di sini fuqdanul ahibbah. Ya, musibah di antara musibah-musibah yang paling berat dalam hidup ini itulah kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Kehilangan yang lain iya juga gitu, Pak, ya, tetapi tidaklah senilai, ya Pak, ya. Kehilangan motor memang sedih gitu kan. Kehilangan kartu dalam dompet, ya itu susahnya minta ampun, ngurus kemana-mana, itu memang iya, ya, tetapi sungguh-sungguhlah kalau kehilangan kekasih itu sungguhlah berat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu ketika beliau kehilangan siapa, Pak? Beliau menangis itu Ibrahim, ya, anak beliau Ibrahim. Ibunya siapa, Pak? Ibu ya, Maria Qibtiyah. Ya, ibu Ibrahim ini adalah Maria Qibtiyah, yaitu perempuan dari Mesir, ya, hadiah dari raja pada waktu itu. Jadi Nabi itu pernah menikah dengan siapa, Pak? Mengawini atau menjadikan istri. Dalam penjelasan hadisnya nanti ada yang mengatakan beliau sudah istri, ada yang mengatakan beliau masih budak, tapi yang jelas beliau memang sudah digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sejarah Nabi pernah menikahi gadis Mesir. Nabi pernah menikah dengan perempuan dari Mesir. Nah, mungkin dari sejarah itu juga orang Mesir itu bangganya minta ampun, Pak. Apalagi kalau ibu-ibu Mesir ya. Ya, bagaimanapun Rasulullah pernah menikah dengan cewek Mesir, dengan gadis Mesir. Ya, beliau dikaruniai putra yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim ini meninggal, Rasulullah SAW sedih ya. Rasulullah menangis, mata ini mengeluarkan air mata, kemudian al-qalba yahzan, kemudian hati ini sedih gitu ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kami dengan berpisah denganmu ini wahai Ibrahim lamahzunun, kami sedih. Itu kata Rasulullah SAW. Itu Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah, merasakan kesedihan itu. Ya bagaimana ya dengan kita hamba-hamba yang biasa ini. Tapi yang jelas itu poin yang pertama, kehilangan kekasih dalam hidup itu memang sangatlah pedih, sangatlah sedih. Tetapi kalau kita meyakini bahwa itu semuanya dari Allah, kita sabar dan kita yakin kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Allah akan balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Dari hadis ini juga ya para ulama menyampaikan wa annal kafira mahma amila min amalin salihin falaysa lahu bihi indallah syai'un. Ini bahasan tentang keimanan Bapak Ibu. Karena dalam hadis tersebut disampaikan mali abdi al mu'min. Nah ini dia. Ya, hambaku yang beriman kata Allah. Kalau dia ditimpa musibah kemudian dia sabar, balasannya surga. Ya, tapi ingat itu apa Pak? Hamba yang beriman. Makanya para ulama menyampaikan wa annal kafira mahma amila min amalin salih ya falaisa lahu bihi indallahi syai'. Ya, bagaimana dengan hamba-hamba yang kafir atau hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah, ya kan? Nah, dalam penjelasan kita ini ya, kita kan istilahnya belajar agama itu memang harus jelas-jelas ya Pak ya. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Bukan kita sok tahu, tetapi memang begitu ajaran Nabi SAW. Dan jika kita bersikap begitu, itu bukanlah sebuah sesuatu yang radikal atau yang keras, tidak. Pak ya, memahami atau meyakini ajaran yang kita yakini, yang kita pegang ya. Meyakini dan memahami dan meyakini, kemudian ya begitu dengan ajaran yang ada, itu bukan berarti kita keras, bukan berarti kita radikal gitu. Tidak, memang begitu ajarannya. Justru kalau kita tidak meyakini ya ajaran yang kita anut, berarti kita nggak ada pegangan dong gitu Pak. Maksudnya ya di sini begini, banyak dalam Al-Qur'an dikatakan ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat. Ya kan contohnya. Demi masa kata Allah ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dalam kerugian itu tidak beruntung. Ya. Yang beruntung itu siapa kata Allah? Kecuali ya kan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dua ini harus menjadi apa? Ya, kalau kita dalam Islam itu doktrin. Doktrin itu kan istilahnya ajaran yang harus diperintahkan untuk dipahami. Ya, itulah salah di antara makna doktrin gitu. Ini ajaran, tolong pegang. Nah, itulah doktrin, pegang ini. Ya, itu doktrin dalam Islam. Ya. Dan kalau kita meyakini itu dan mengamalkan itu bukan berarti kita membenci, ya, bukan berarti kita membenci ajaran selain Islam, tidak. Kita hanya meyakini saja ajaran kita gitu loh. Jadi orang-orang yang beruntung kata Allah itu, orang-orang yang tidak rugi itu apa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah penjelasannya bagaimana Bapak Ibu? Ada orang yang beriman tetapi dia belum beramal soleh, ya kan? Ada juga hamba yang sudah beramal soleh tetapi tidak beriman. Nah, coba kira-kira menurut istilahnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama beriman belum beramal soleh.
Ya. Yang kedua sudah beramal soleh, belum beriman atau tidak beriman. Kira-kira mana yang lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Ya, enggak, kalau apanya dipilih pahitnya gitu loh. Yang pertama, dia punya modal iman, itu yang lebih penting gitu loh. Sekalipun belum, makna belum ini mungkin ya, makna belum ini bisa jadi meninggalkan yang wajib. Ya kasar sekali gitu kan. Dia sudah beriman tetapi nggak sholat. Meninggalkan apa? Nggak sholat 5 waktu contohnya. Atau juga maknanya dia sudah beriman kepada Allah tetapi belum banyak melakukan yang sunnah-sunnah. Ya, yang wajib-wajib dilakukannya. Tapi yang jelas kita disuruh milih nih. Ya, yang pertama beriman belum beramal soleh atau sudah beramal soleh tetapi belum beriman. Mana yang lebih? Itu Pak. Beriman dahulu. Itu doktrin dalam Islam. Ada orang yang sudah beriman kepada Allah tetapi dia tidak terlalu banyak karya dalam hidup ini. Coba ya. Tidak terlalu belum terlalu banyak bersedekah, belum terlalu banyak amal baik ya. Dia tidak dikenal oleh orang banyak bersedekah, banyak menyumbang ke sini, tidak gitu ya. Dia tidak terkenal rajin sholat malam, dia tidak terkenal rajin puasa sunat gitu loh. Pokoknya nggak ada yang dikenal atau nggak ada yang diandalkan selain hanya beriman kepada Allah kemudian dia melakukan yang wajib-wajib saja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada hamba dalam hidup ini dia punya banyak karya, banyak amal soleh Bapak Ibu ya. Menyantuni anak yatim misalnya, ribuan anak yatim, itu amal soleh ya kalau bahasa Al-Qur'annya ya kan. Punya rumah sakit, pokoknya yang berobat di rumah sakit dia itu gratis semuanya. Gitu loh Pak. Pokoknya banyak orang-orang yang susah dia bantu ya. Orang-orang yang putus sekolah dia bantu semuanya. Tapi setelah dilacak dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana Pak? Berani nggak kita mengatakan ya? Ini yang kedua ini di sisi Allah tidak ada nilai. Berani nggak kita mengatakan? Harus berani Pak. Memang begitu ya ajarannya. Bukan. Nah terus setelah kita mengatakan bapak yang kedua ini ya amal solehnya nggak ada arti ya dalam pandangan Allah ya, itu yang diajarkan ya kan dalam Islam. Ketika kita mengatakan belum berarti ya amal soleh bapak ini karena belum beriman, ketika kita mengatakan itu ya itu bukan berarti kita benci kepada dia, tidak. Nah, ini kadang yang itu Pak, yang istilahnya, yang kadang salah paham dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomong begitu, kamu itu benci, ya, kamu itu menyebar kebencian, ya kan? Bukan, ya, ya, jangan mudah mengatakan, ya, kita meyakini sebuah ajaran lalu langsung ini benci, tidak benci. Ya minimal kita minimal kita berharap, ya. Setelah kita mengatakan Bapak ya, amalan Bapak ini dalam pandangan Tuhan tidak ada artinya karena tidak beriman. Saya berharap. Nah, itu dia. Atau dalam hati ya, kita mengatakan ya Allah, berilah dia hidayah ya Allah, gitu kan. Beri dia petunjuk untuk beriman kepadamu ya Allah. Kan mana benci? Nggak ada benci kan Pak ya? Itu dia. Nah, cuman terkadang di kita kalau ngomong-ngomong begini ini kesannya waduh ini keras sekali Ustadz ini gitu kan. Masa yang masuk surga hanya yang beriman saja. Nah, coba ini loh Pak. Ya, masa yang masuk surga yang hanya yang beriman saja, yang tidak beriman nggak masuk surga, ini keras sekali Ustadz ini gitu. Ya, gimana keras? Bukan keras gitu loh. Ya kan? Karena kita meyakini ajaran yang diajarkan dalam Islam. Contoh lagi Bapak Ibu dalam surat Al-Maidah, qala Allah Ta'ala, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Nah, ini juga. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Ya, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Kalau haram surga baginya berarti kemana tempatnya Pak? Lanjutannya ya jelas wa ma'wahun nar. Ya.
dan tempatnya apa? Di neraka. Ini kalau kita ngomong ya di depan istilahnya jamaah-jamaah yang memang sudah terbiasa, ini keras ini. Ini langsung nih Pak keras. Bagaimana keras gitu loh. Ya, ini masalah ajaran. Bukan berarti keras kita Pak. Justru Pak, kalau kita tidak meyakini hal ini berarti kita tidak meyakini Al-Quran. Kalau nggak meyakini Al-Quran bagaimana tuh kira-kira? Sedangkan kita sholat tiap hari gitu loh Pak. Ya, iya perlu dikaji gitu loh. Perlu di review kembali keimanan kita gitu loh. Nah, jadi tolong kita membiasakan jangan terlalu cepat menganggap ini menyebar kebencian, bukan ya. Contoh begini tadi ya, kata Allah barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Udah, kalau kita melihat hamba-hamba yang tidak beriman, yang belum ditakdirkan oleh Allah beriman, kita memang harus yakin gitu loh. Tetapi dengan keyakinan itu bukan kita memusuhi ya saudara-saudara kita, tidak. Kita berdoa kepada Allah ya kan Pak ya, semoga dapat hidayah. Dalam realitanya ada nggak yang dapat hidayah Pak? Ada nggak yang dapat hidayah? Banyak ya, ribuan bahkan jutaan orang ya dengan doa-doa kaum muslimin gitu kan mengakui ya bahwa berbuat syirik itu memang tidak disukai oleh Tuhan, nah gitulah. Banyak yang mendapatkan hidayah. Berarti memang nggak bisa gitu Pak ya. Jangan langsung dibilang kebencian. Nah, dalam hadis ini juga orang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang beriman. Nah, para ulama mengatakan wa annal kafira mahma amila min amalin sholih falaisa lahu bihi indallahi syai' ya. Adapun hamba-hamba yang kafir ya atau yang tidak beriman kepada Allah, sekalipun dia banyak beramal soleh ya, dia tidak ya memiliki sesuatu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amal solehnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tolong Pak, mungkin ya bagi kita saat ini masih agak berat juga mengatakan, tapi insya Allah dengan perjalanan waktu gitu lah, kita akan istilahnya lebih memahami. Oh ya ternyata begitu ya, ternyata begitu ajaran dalam Islam. Tolong diingat, ini bukanlah radikal, bukanlah keras. Justru kalau kita tidak meyakini ini, kita tidak punya apa Pak? Kita tidak punya keyakinan kita yang salah Pak. Kita yang salah. Nah inilah yang banyak terjadi di zaman sekarang. Dia muslim gitu ya, tetapi nggak pede dengan ajaran muslimnya itu loh. Ajaran Islam nggak pede. Contohnya dalam Islam sholat 5 waktu itu wajib ya Pak ya, nggak boleh ditinggalkan ya. Mungkin kita akan menemukan ada sebagian muslim mengatakan, loh kok dalam hidup ini banyak sekali peraturan-peraturan gitu loh ya Pak. Iya Pak, kenapa harus ada peraturan-peraturan? Kenapa harus ada sholat gitu loh? Ya, bagi saya misalnya gitu kan, kata muslim tadi, bagi saya dalam hidup ini cukup berbuat baik saja gitu loh. Yang penting berakhlak mulia, santun kepada orang, cukup itu. Nggak perlu sholat misalnya. Coba gimana Pak? Cukupkah begitu? Kalau dalam ajaran Islam nggak bisa. Kalau kita berislam nggak bisa. Kita harus mengikuti syariat-syariat, ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya gitu loh. Nah inilah ya, semoga gitu kan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kita temukan dalam kehidupan ya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah untuk mengamalkan keyakinan yang dianut. Nah, tentu berproses, Pak. Nah, di antara proses terbaik ya untuk meyakinkan itu yaitu thalabul ilmi. Itu dia. Ya, mengaji ini memang penting ya, menghadiri majelis-majelis ilmu ya. Semoga dengan begitu akan dibukakan pintu ya, pintu pintu kebaikan, pintu pemahaman ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisabul musibah was sabru 'alaiha alamatu kamalil imanil ya.
alamatu kamalil iman. Ihtisab tadi Pak, terhadap musibah atau sabar. Jadi kalau ada seorang hamba yang sabar atau ihtisab, ihtisab itu meyakini bahwa kalau dia sabar itu dia akan disayangi oleh Allah, diberi balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba yang begitu ketika mendapat musibah, kata para ulama, alamatun ya min alamati kamalil iman. Itu adalah ciri-ciri ya kesempurnaan iman seorang hamba. Kalau kita pun juga merasakan nanti ya, bisa merasakan saat kita sedang sedang sedih atau bagaimana, cepat enggak sabar kita itu Pak, atau saat itu kita langsung sabar. Kalau memang mampu begitu gitu kan, itu yang merupakan ciri-ciri kesempurnaan iman kita. Terus wal jaza'u was-sukhtu yadullani ala dha'fil iman. Kalau ada seorang hamba yang ditimpa musibah, kemudian al-jaza', jaza' itu berontak gitu loh Pak. Kemudian was-sukht, sukht itu murka. Ketika ditimpa musibah oleh Allah murka, enggak ridho, ya. Itu adalah apa? Yadullani ala dhi'fil iman. Itu menunjukkan atas apa? Dhi'fil iman, lemahnya iman seorang hamba. Itu aja tandanya. Kalau kita sabar di momen yang pertama tersebut, alhamdulillah itu kuatnya iman. Kalau kita belum mampu sabar di momen yang pertama tadi, berarti kita keimanan kita masih lemah. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Nah, suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Nah, ini dia ta'un. Kita di zaman sekarang nih, virus-virus dan wabah ini Pak. Ta'un. Fa akhbaraha annahu kana azaban yab'athuhu Allah taala ala man yasha. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Siti Aisyah tentang ta'un, kemudian Rasulullah memberitahu bahwa ta'un itu adalah azab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dalam penjelasan hadis tersebut, orang-orang yang dikehendakinya itu adalah hamba-hamba yang kafir dan ahli maksiat. Itu ta'un yang diutus oleh Allah. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Ya, kalau ada ta'un, dia menjadi azab bagi hamba-hamba yang tidak beriman dan menjadi rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari wa Ahmad, ya. Tidaklah ya ta'un itu menimpa seorang hamba, ya, menimpa suatu kaum atau seorang hamba min abdin fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kemudian kalau ada ta'un atau wabah tersebut menimpa suatu negeri, suatu kampung, kemudian hamba ini berdiam, istilahnya menetap, fayamkuthu sabiran muhtasiban, dia istilahnya menetap kemudian dengan sabar menghadapi ta'un tersebut, ya, dan dia meyakini ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, ya, dia meyakini bahwa bencana ini, musibah ta'un ini, ya, tidaklah diberikan oleh Allah kecuali yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang begini, ya, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Bahasa hadis, ya, hadisnya sahih, rawahul Bukhari wa Ahmad, ya. Mungkin di awal-awal corona kemarin kita sering mendengarkan masalah ini, Pak, ya. Alhamdulillah kita ketemu. Bahasa hadis ta'un,
Apa itu ta'un? Ya, kalau kita baca dari banyak literasi ya, dalam bahasa Arab saya sudah banyak baca juga itu kan. Apa itu ta'un? Ya, para ulama banyak juga memberi definisi ya. Ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu ya. Tapi dalam kitab ini dikatakan haqiqatuhu kama yu'khadhu fil hadis. Kalau hakikatnya ta'un itu seperti dalam hadis, yaitu dia berupa apa istilahnya, busrun mu'limun yakhruju ghaliban fil abad ya. Busrun itu apa istilahnya, pembekakan atau pembusukan yang sakit, yang menyakitkan, kemudian dia biasa keluar dari sini. Bermula keluar dari apa Pak? Dari ketiak ya, ibtun al-abad apa? Ya, seperti itu Ustaz. Itu mulanya gitu ya, makna ta'un tersebut. Penyakit ta'un. Nah, kemudian dikembangkan oleh para ulama ya, bermulanya hanya di sini, kemudian bisa jadi ta'un itu apa keluar di sini gitu loh Pak. Di al-marafiq ya, kemudian fil apa di paha gitu loh. Dan dia menyakitkan sekali. Itu makna mulanya. Kemudian setelah keluar itu bengkak-bengkak ya, itu dia punya itu lagi, punya gejala apa, detak jantung yang kuat ya, nanti gitu Pak ya. Mungkin karena sudah panas ya, bengkak-bengkak, kemudian panas badan, kemudian apa, detak jantung yang kuat, kemudian mulai muntah-muntah. Nah, itu makna dasar dari ta'un. Kemudian para ulama kesehatan juga mendefinisikan bahwa ta'un itu ya, dia berupa apa? Berupa penyakit yang merusak pernapasan. Nah, itu juga di antaranya. Kemudian ya kuruh jasadiyah juga ada. Ya, yang jelas dia berupa penyakit ya, pembengkakan boleh kita pakai itu. Kemudian juga penyakit yang merusak pernapasan. Dengan rusaknya pernapasan itu dia akan berdampak ke yang lain, timbul sakit perut, kemudian muntah-muntah dan yang lain-lain. Itu makna ta'un ya. Kemudian kita temukan juga ya, ada beda juga gitu ya. Ada makna ada kata ta'un dan juga ada kata wabak gitu Pak ya. Wabak ini ternyata ya, kalau kita lihat dia lebih bersifat umum lagi gitu kan. Karena kenapa perlu dibedakan? Kenapa perlu juga kita melihat ada perbedaan ta'un dan wabak? Ada juga yang mengatakan sama saja gitu Pak ya. Banyak sekali ya literasi atau tulisan para ulama, ta'un itu sama saja. Ada yang mengatakan perbedaan, ada beda ta'un dan wabah dan wabak. Dan kalau kami gitu kan, kalau kami lebih setuju ta'un itu berbeda dengan wabak. Karena para ulama melihat, karena kalimat ta'un ini ada dalam hadis dan itu memang perlu dibedakan. Di antaranya apa? Tentang keutamaan kota Madinah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyampaikan, apa kata Nabi? Ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluhat ta'un wala dajjal. Ini tentang keutamaan kota Madinah Al-Munawwarah. Apa kata Nabi? Ala anqabil Madinah, di setiap pintu gerbang mau masuk Madinah Munawwarah itu Pak, di setiap pintu gerbangnya itu ada malaikatun, dijaga oleh para malaikat untuk kota Madinah itu ya. La yadkhuluha ta'un wala dajjal. Ya, dari itu karena setiap pintu gerbang mau masuk ke Madinah itu dijaga oleh para malaikat, maka kota Madinah itu la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Ya, sampai hari kiamat kota Madinah itu tidak akan diserang oleh penyakit ta'un dan juga tidak diserang oleh dajjal ya. Tidak dimasuki oleh dajjal. Dalam riwayat lain ya, dikatakan Makkah wal Madinah mahfuzotani ya. Mekah dan Madinah itu mahfuzotani, terjaga ya. Ala kulli naqbin ya. Dalam penjelasan hadis tersebut, setiap pintu yang mau masuk kota Mekah dan Madinah itu malakun, dijaga oleh para malaikat. La yadkhuluha dajjal wala ta'un ya. Dalam riwayat tersebut ya, ada ya dibalik-balik ya. Dalam satu riwayat dikatakan la yadkhuluha ta'un wala dajjal ya.
Dalam yang lainnya dikatakan tidak dimasuki dajjal dan taun. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat, nah sekarang bagaimana? Seperti virus ya corona masuk enggak ke kota Madinah dan kota Mekah, Pak? Masuk. Nah berarti ya perlu dibedakan gitu loh. Berarti virus ini termasuk kemana? Ke wabah. Wabah dalam bahasa Arab. Dia bukan taun. Kalau kita samakan gitu kan. Memang ada para ulama mengatakan sama saja wabah dan taun itu gitu kan. Kalau sama berarti nggak cocok dong dengan hadis ini gitu loh. Nah, itu dia. Subhanallah. Namun begitulah ya istilahnya dari literasi yang ditulis oleh para ulama. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla qala idza bathalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhuma aljannata yuridu ainaihi. Nah, ini hadis Pak dari Anas radhiyallahu anhu qala aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, apabila aku memberi bala atau cobaan kepada hambaku bihabibataihi ya dengan sesuatu bihabibataihi itu dengan cobaan diambil ya sesuatu yang dua yang ia cintai. Habibataihi itu dua anggota badan ya. Dua sesuatu yang dicintainya gitu kan. Maka kata Allah, aku akan menggantinya awattuhu minhuma ya al jannah ya. Aku akan ganti dengan surga. Yuridu ainaihi ya. Apa yang dua tadi yang dia dicintai itu adalah kedua matanya. Nah, ini dalam hadis dikhususkan Pak. Kalau kita diberi cobaan diambil mata, na'udzubillah ya, diambil oleh Allah kenikmatan mata bisa melihat, itu artinya ya dalam hadis ini. Kemudian dia sabar, maka balasannya sangat besar sekali ya. Makna hadis ini atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini ya, khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ainaini bihadzal jaza. Nabi mengkhususkan dalam hadis ini tentang kedua mata ya, bahwa kedua mata itu adalah li'annahuma ahabbu a'dha'il insan ilaih. Karena mata itu kalau kita perhatikan ya termasuk anggota badan yang paling dicintai oleh manusia. Ya, yang paling dicintai oleh manusia. Makanya dalam hadis ini Nabi mengkhususkan kalau ada seorang hamba yang kehilangan kedua matanya atau kehilangan nikmat bisa melihat lah gitu Pak ya. Ya, kemudian dia sabar, maka Allah akan mengganti dengan surga. Kenapa dikhususkan mata? Karena mata itu adalah ya salah satu anggota badan yang paling dicintai oleh manusia. Ahabbu a'dha'il insan. Kemudian surga layak baginya ya. Surga layak baginya. Selanjutnya ibtila'ullah li'ibadihi la yakunu an naqsin fi ilmihi ya fi ilmihi. Jika Allah memberi bala, jika Allah memberi cobaan kepada seorang hamba, itu bukan berarti ketidaktahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala atau kelengahan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi wa innama liyuzhira lil abdi sabrahu ala mabtalahu bihi ya. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada seorang hamba, itu artinya Allah ingin memperlihatkan kepada seorang hamba itu apa? Allah ingin menginginkan apa ya? Lil abdi sabrahu. Allah itu ingin melihat kesabaran seorang hamba tersebut ya. Bukan berarti Allah lengah gitu kan dengan apa? Hilangnya kedua mata seorang hamba,
bukan berarti Allah lengah, Allah tidak menjaga, tidak. Ya, tetapi itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingin melihat ya kesabaran seorang hamba tersebut terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakunul ajr ala qadril masyaqqah, dan pahala itu memang tergantung dengan al masyaqqah. Masyaqqah itu beratnya cobaan. Jadi pahala itu sesuai dengan beratnya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, terakhir ya tentang masalah wabah tadi ya. Saya lupa menyampaikan suatu kisah yang ada dalam hadis ya, dalam kitab-kitab sunnah. Ya tentang wabah tadi ya, kita tahu kalau kisah yang terkenal yaitu tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala ketika Sayyidina Umar ya mengurungkan perjalanannya ke kota mana? Ke kota Syam gitu ya. Di mana ketika itu di negeri Syam itu terjadi wabah, tepatnya di daerah Amwas. Ya, daerah Amwas tersebut berada di daerah Palestina. Mulanya di sana di Amwas, kemudian menyebar ke seluruh Syam. Syam itu Bapak Ibu kalau kita sekarang Syria, Lebanon, Yordania, Mesir, itu semuanya Syam, negeri Syam. Menyebar. Dapat berita itu ya, Sayyidina Umar mengurungkan perjalanan beliau ke negeri Syam. Kemudian pada waktu itu yang menjadi gubernur siapa Pak? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kemudian beliau berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah?" Jawab Sayyidina Umar, apa? Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, "Wahai Sayyidina Umar, apakah baginda menghindar dari takdir Allah?" Kata Sayyidina Umar, "Na'am." Ya. Afirru min qadarillah ila qadarillah gitu kan. Iya, saya menghindar dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, kisah yang ingin kami sampaikan tentang takdir ini Pak. Jadi takdir itu bukan berarti kita tunduk atau pasrah tidak berusaha, tidak. Atau bahkan takdir itu bisa misalnya membuat kita maksiat kepada Allah. Itu bukan pemahaman takdir yang benar ya. Memang semua kejadian itu ya merupakan takdir Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan kita diberi diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau pilih takdir ini atau takdir ini ya kan. Mau pilih takdir buruk atau takdir baik ya kan, karena kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kemudian kemampuan untuk memilih, dan kita juga diberi oleh Allah petunjuk ya, Al-Qur'an dan hadis, mana yang baik, mana yang benar. Kisahnya itu suatu hari ada seorang pencuri ya. Ini ada di kitab sunnah Bapak Ibu. Saya baca di kitab Said Sabiq tentang masalah takdir ini Bapak Ibu ya. Takdir itu bahasan tentang ilmu tauhid, ilmu al-aqidah. Suatu hari ada seorang pencuri ya, orang pencuri dibawa ke Sayyidina Umar yang menjadi khalifah pada waktu itu. Setelah dibawa ke Sayyidina Umar, ya kaum muslimin dan para sahabat kan sangat tahu kalau mencuri apa hukumnya Pak dalam Islam, dipotong ya. Dalilnya surat Al-Maidah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah gitu kan. Potong ya kedua tangannya sebagai balasan dari Allah, apa? Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa-apa yang telah dia lakukan, wa nakalam minallah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dipotong. Itu menurut pemahaman para kaum muslimin. Iya, kita tahu. Tetapi ketika pencuri ini dibawa ke Sayyidina Umar bilang ya, sebelum dipotong ya, sebelum memotong tangannya, Sayyidina Umar mencambuk dia Pak. Ya, dalam riwayat tersebut darabahu 30 syautan. Mencambuk 30 kali sebelum dipotong tangan itu Pak. Bingung para sahabat melihat, wah Sayyidina Umar kenapa dicambuk gitu kan? Kan hukum biasanya dipotong gitu kan kalau mencuri. Kata Sayyidina Umar, ya, yudrabu yuqta'u li saraqatihi ya, wa yudrabu li kadhibihi 'ala Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Saya memotong tangannya itu memang sudah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan saya mencambuk dia itu kenapa? Karena dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdusta itu apa Pak? Bilang, saya mencuri ini ketika dihadapkan ke Sayyidina Umar. Kenapa kamu mencuri? Kata Sayyidina Umar. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia.
dia mencuri itu takdir kata dia, Pak. Ya, kalau kita ingin menjawab dengan sederhana, kamu tidak mau mencuri itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu milih yang mana? Kamu milih yang mencuri, berarti kamu salah. Jangan katakan kamu mencuri itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan saya mencuri ini karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah berbohong atas nama Allah. Dari itu Sayyidina Umar memukul dia sebanyak 30 kali dalam riwayat. Enggak boleh. Nah, contoh sederhana yang lainnya bagaimana? Begitu juga kalau kita temukan ada seorang hamba dalam hidup gitu ya, dalam kehidupan ini. Pak, kenapa enggak taat kepada Allah? Sudah takdir katanya. Ini kalau dibawa ke Sayyidina Umar langsung di itu nih, Pak. 30 kali dalam riwayat itu, ya. Ibu-ibu misalnya, ibu kenapa belum menutup aurat? Sudah takdir, la ilaha illallah, ya. Ya, itu artinya apa? Berbohong atas nama Allah, ya. Jawabannya sederhana, ya. Kalau ada muslimah yang belum nutup aurat, kenapa ibu belum nutup aurat? Karena takdir dari Allah jawabannya. Kita jawab juga, ibu mau menutup aurat itu juga takdir dari Allah. Nah, sekarang ibu yang milih apa? Milih untuk tidak pakai apa? Tidak menutup aurat. Berarti pilihan. Nah, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Kenapa tidak sholat 5 waktu? Takdir dari Allah. Ya, bapak mau sholat 5 waktu itu juga takdir dari Allah. Cuman kita saja yang milih. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu poin-poin yang ingin kita sampaikan, cuman memang karena waktu ini memang apa istilahnya terbatas ya. Sangat menarik memang ya. Terutama perkara-perkara tauhid ya, ilmu tauhid ya. Ya kami alhamdulillah senang ya, bahas itu, kemudian ya menarik lah gitu. Insyaallah mudah-mudahan itu hanya ya sedikit saja kita sampaikan gitu ya. Kalau pengen detailnya nanti bolehlah kita duduk memang serius untuk belajar tauhid ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan ya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam majelis ini ya, tentu itu berasal dari kami yang bodoh ini, yang banyak ya kelemahan. Kalau ada pun kebaikan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Pak. Silakan Bapak ada pertanyaan. Oh ya, Ustaz Ali silakan. Silakan. Barakallah. Singkat padat. La tanazzalu illa bi amri rabbik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasr bi'ina man amana billahi wa amila man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan ya malahum ajruhum wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, Pak. Ini kan memang sudah banyak yang ada perdebatan tentang ayat ini. Ya, Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Ya. orang-orang para sawiyin, disebutnya para ahli sawiyin, Ya. atau ada yang mengatakan begitu, tapi saya tidak mau mengatakan itu. Mereka apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, Ya, walahum ajruhum bagi mereka adalah pahala dan tiada takut baginya, tiada sekian duka bagi mereka. ya, Ustaz. Ini kan bagaimana dengan ayat ini? Ya, Ustaz. Posisi-posisi tadi yang disebutkan dalam pembahasan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya tentang masalah tadi antara yang benar dan salah. Kita harus tegas. Benar. Nah, dalam posisi misalnya ada sebuah katakanlah ini pergolakan antara kaum muslimin nih, seperti yang sekarang ini nih, kasus bukan corona, amin, Ya, Masya Allah. Nah, kemudian bagaimana kita posisinya, boleh nggak
Ya, Masya Allah, sangat bagus sekali gitu kan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sangat bagus ya dari Ustaz Halim gitu ya. Semoga ini bisa membuka itu kita gitu, apa istilahnya, wawasan kita. Yang pertama tentang memang ada ayat gitu kan, innalladzina amanu wa amilus solihat ya, walladzina hadu wan nasara gitu Pak ya. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, memang disebutkan yang pertama orang-orang yang beriman. Setelah itu disebutkan juga dengan ahlu kitab ya, Yahudi dan Nasrani dan yang lain-lain gitu kan. Nah, orang-orang begini kalau dia beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim gitu kan. Mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasannya begini tentang keimanan itu sendiri gitu kan. Nah, para ulama menjuruskan langsung kemana? Pertanyaannya, apakah orang Yahudi dan Nasrani itu gitu kan untuk saat sekarang atau setelah Rasulullah ya menyampaikan Islam dengan sempurna itu, apakah mereka masih berada dalam keimanan atau masih beriman dengan Taurat yang asli atau masih beriman dengan Injil yang asli tersebut ya. Nah, ini bahasan terkhususnya gitu Pak ya, dijuruskan ke sana gitu kan. Dan para ulama memang ya sudah menyimpulkan gitu loh. Kaum-kaum Yahudi dan kaum-kaum Nasrani seperti yang disampaikan dalam Al-Quran ya, seperti yang sampai dalam Al-Quran banyak, dalam surah An-Nisa ada, dalam surat Al-Maidah juga ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi ya. Mereka itu apa? Sudah merubah-rubah ya apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah berupa wahyu. Nah, karena perbuatan inilah ya disebut dalam bahasan itu Bapak ya, bahasan teologi atau ilmu usuluddin gitu ya. Salah satu apa istilahnya ya bisa dikatakan kriminal kalau bahasa Al-Qur'annya gitu ya. Ya apa istilahnya perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilakukan oleh ahlu kitab. Ya, ini bukan itu juga, bukan mengujar kebencian, tidak. Ada ilmiahnya gitu loh. Betul enggak para ahli kitab itu merubah-rubah wahyu Allah? Itu bahasanya, bahasa ilmiahnya. Kalau enggak percaya, masih penasaran, mari kita kaji. Dibawa secara ilmiah. Karena kalau kita mengkaji ilmiah, kita enggak kena hukum. Bukan termasuk apa? Mengujar kebencian, penistaan agama. Kalau memang mengkaji sebuah keilmuan. Memang ini sangat jelas sekali, sangat dikenal bahasan ini di dunia internasional sekalipun gitu kan, bahwa dalam Al-Qur'an mengatakan ahlu kitab itu sudah merubah-rubah ayat-ayat Allah, merubah-rubah wahyu-wahyu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembuktiannya dalam Al-Qur'an sudah pasti, kemudian silakan cek di sejarah-sejarah ya. Saya ingin menyampaikan ada tulisan dari Said Sabiq ya tentang masalah Trinitas saja Ustaz. Masalah Trinitas ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan apa? Ya, Tuhan Yesus itu Pak ya. Itu sudah menjadi apa? Menjadi doktrin ya di umat Nasrani memang ya. Kemudian bahwa itu mereka mengatakan ini adalah ajaran dalam Nasrani ya. Tetapi dalam kitab Said Sabiq ya, beliau mencatat dengan referensi yang kuat bahwa dalam ensiklopedi Prancis abad ke-19 disebutkan itu Pak ya. Ensiklopedi itu apa Pak? Kalau bahasa Arabnya mausu'ah, ya kumpulan data yang sangat valid, bukan ditulis dengan omong-omong saja, dengan sejarah, catatan sejarah yang lengkap ya. Itu apa? Ensiklopedi Prancis abad ke-19. Dikatakan di sana dalam tersebut bahwa ajaran Trinitas itu ya belum ada sebelumnya gitu kan. Ya. Itu bukanlah ajaran Nasrani yang asli. Bahwa Trinitas itu disampaikan oleh Paulus ya. Doktrin dari Paulus saja gitu ya, menyampaikan. Dan itu dibuktikan juga dalam sejarah bahwa
ada daerah di Palestina sana Bapak Ibu yang bernama daerah Nazaret. Kalau sekarangnya, ya sekarangnya sudah dikuasai oleh Israel. Ya silakan cek nanti di Google Nazaret, daerah Nazareth ya tulisannya, Nazareth City. Nazareth itu ternyata berasal dari bahasa Arab juga, Nazirah, Nasirah. Menurut sejarah ya, Nasirah inilah asal kata kalimat Nasrani itu diambil dari daerah Nasirah, Nasoro, Nasrani. Nasirah dalam bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya Nazareth, ya. Itu berada di Israel sana. Ada sekelompok kaum di Nazaret itu yang kelompok Nasrani yang masih berasal dari pemahaman Yahudi, ya. Cabang dari ajaran Yahudi kuno. Mereka mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukanlah ajaran Nasrani asli, tetapi dia diadakan di tengah jalan. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu bahwa memang kita perlu mengkaji sejarah secara valid, bahwa dalam Al-Quran ternyata semuanya itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kekurangan dari hamba Allah atau ahlu kitab itu adalah mereka merubah wahyu Allah. Karena sudah merubah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya keimanan mereka yang ada disebut dalam ayat tadi gitu ya, itu tidaklah berlaku lagi gitu loh. Kalaupun ada ya kaum Nazaret sekarang, misalnya di kaum Nazaret, ada juga di Yahudi itu Pak, di Israel itu ada namanya sekelompok komunitas atau kaum juga yang bernama Samiriyun. Nah, Samiri ini juga ya itu ada itu Ustaz dalam istilahnya dokumentari yang resmi gitu ya. Kelompok Samiri ini mereka mengakui bahwa kamilah ya orang Yahudi yang asli itu. Kamilah orang Yahudi yang disebut sebagai ahlu kitab. Kami tidak merubah-rubah ayat-ayat Allah. Kami beriman kepada Allah, kata mereka. Masih ada sampai sekarang Samiri itu. Nah, cuman kalau kita merujuk yang jelas gitu kan, kalau mereka memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kemudian tidak merubah-rubah wahyu Allah, ya tentu dia akan masuk surga seperti yang dijanjikan, ya. Amal soleh mereka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala seperti janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau mereka sudah menyimpang, yuharrifunal kalima amma wadihi, maka keimanan tersebut mungkin hanya bisa dikatakan lewat lisan saja. Secara keyakinan ya, dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu tidak bisa dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu Ustaz. Berarti artinya bisakah terjadi pada saat ini? Karena misalnya kalau ini ada Kristen keturunan, dia berada di dalam tinggal di sebuah dusun paling dalam, tidak masuk Islam di sana, pemahamannya seperti itu, dan kemudian dia melakukan dan dia tidak mengakui bahwa tidak ada identitas. Misalnya seperti kayak Advent, ada kelompok Advent yang tidak mau, misalnya nih sebagian kecil mereka tidak mengadakan Natal, itu juga tidak ada dosa waris, gitu ya. Ada yang Advent. Terus kemudian dia mati, wafat. Apakah termasuk dalam hal itu? Atau masih dengan ayat itu? Iya. Dia dari awal ya kami Kristen turunan atau tapi hidupnya sebentar terus dia wafat seperti itu, tapi dia tidak bangun itu kalau kebaikan amal soleh dan sebagainya. Ini ada di itu perdebatan. Iya, Ustaz. Itu bagaimana? Apa termasuk juga di situ? Iya. Baik. Terus yang kedua, asrofi itu sendiri apa artinya? Baik. Ya, untuk kasus tadi sebenarnya kami perlu menyampaikan ada poin yang harus kita sampaikan juga tentang berimannya para ahlu kitab tadi gitu kan. Misalnya sampai sekarang jika ada ahlu kitab yang mengakui kami masih beriman dengan Injil yang asli gitu kan, Taurat yang asli kami tidak merubah, tetapi mereka punya satu syarat lagi. Syaratnya apa? Harus beriman dengan Nabi yang terakhir, dengan Rasulullah SAW.
Itu dia. Ini mau nggak mau Bapak Ibu, mau nggak mau memang harus begitu. Bagaimanapun sekuat mereka mengatakan kami beriman kepada Taurat asli, beriman kepada Injil asli, tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, Nabi yang terakhir, itu semuanya ditolak. Subhanallah. Memang sepertinya kayak pemaksaan, tapi begitulah keadaannya. Beriman dengan Rasulullah SAW, penutup para nabi, penyempurna semua ajaran yang ada, itu kunci yang terakhir. Dan mereka menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk di ayat itu kan tidak ada kata Muhammad, soalnya itu berkata tentang amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Ada itu ketika diskusi dalam hati itu. Nah, itu bagaimana itu? Dalam ayat memang tidak ada disebut dengan tentang Muhammad, tetapi dalam hadis sangat banyak sekali ya. Syarat itu akan kita temukan dalam hadis Nabi. Ya, dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun solehnya ahlu kitab, kalau tidak beriman kepadaku, ya makanya semuanya tidak sah. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz. Terus apa lagi poin yang ada yang untuk sobiin tadi mungkin jadi PR bagi saya bagaimana makna detailnya ya. Kami akan baca dalam kitab tafsir yang ada dalam agama kita. Insyaallah Ustaz. Jadi PR Ustaz, makna detail dari sobiun tersebut ya. Yang kedua tadi pertanyaan Ustaz Alim tentang hak dan yang batil. Nah, ini dia. Kasus FPI. Iya, memang semua kita sudah tahu. Kalau kami menyampaikan sederhana sekali. Kita kembali kepada ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja. Amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara poin kenapa ya kita sebagai umat Rasulullah ini menjadi umat yang terbaik ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Ini yang sangat basic sekali ya. Apa kata Allah? Kalian telah kami keluarkan menjadi umat terbaik ya. Artinya apa? Kita itu menjadi terbaik dari umat-umat yang lain. Bisa kita pahami juga umat-umat yang lain itu tidak sebaik kita. Itu bahasanya. Terus kenapa kita menjadi umat terbaik? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini dasarnya ya kan? Dalam surat Al-Maidah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Sulaiman. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ya kan? Kaum-kaum orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir dari Bani Israel, kata Allah dalam surah Al-Maidah, lu'ina, telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaknatan itu ya, laknat ini keluar dari apa? Lisani Daud wa Isa bin Maryam, disampaikan ya, dari lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihi salam ibni Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka melampaui batas. Lanjut ayatnya, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Ini sebuah kebiasaan dari ahlu kitab Bapak Ibu. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak suka untuk mencegah, tidak suka untuk saling mencegah kemungkaran, fa'aluh, kemungkaran yang telah dilakukan. Maksudnya apa? Ahlu kitab itu punya kebiasaan kalau ada kemungkaran nggak mau mencegah. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dilakukan oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh sahabatnya, oleh lingkungannya, lebih banyak memilih diam. Ini kebiasaan yang tidak baik. Karena itu mereka apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad, syukur alhamdulillah, kalau ada kemungkaran nggak pernah mau diam. Ya, bukan usil, bukan masalah usil, tetapi memang ini perintah dari Allah. Ya, kalau kita ingin menjadi umat terbaik, beramar ma'ruf lah. Ya, ternyata juga kalau kita tidak hanya beramal ma'ruf saja, nggak mau mencegah kemungkaran,
itu akan cacat, Pak. Tidak sempurna amal ma'ruf kita itu, ya kan? Kita sholat terus gitu kan. Terus ada perjudian di komplek kita, diamin aja gitu. Yang penting kita sholat gitu, Pak ya. Itu bukan ajaran Islam. Setidaknya apa? Setidaknya ya. Kalaupun tidak menghancurkan tempat perjudian itu gitu, Pak ya. Kita musyawarah gitu, siapa yang berjudi di sana gitu kan. Siapa Pak RT-nya, kita panggil dengan cara-cara yang baik ya. Ini juga kembali dengan cara dalam mencegah kemungkaran. Ya. Pertanyaannya, cara dalam mencegah kemungkaran itu ada nggak dalam Islam? Ada. Kemudian caranya 1 atau 2 atau 3 dalam Islam, Pak. Nah 3 lagi. Berarti apa? Cara itu memang siapa yang mau milih saja gitu ya Pak ya. Ada yang mau keras silakan. Ada yang sedang-sedang silakan. Ada yang mau diam-diam saja boleh. Tetapi ingat, syarat diam itu kita harus menolak. Iya, kita harus menolak. Bukan berarti kita diam itu kita mendukung, tidak. Ya, karena kalau kita diam, kita mengiyakan berdosa. Ya. Ada perjudian di kampung kita, kemudian kita diam saja tanpa menolak, hati ini kita berdosa. Itu dalam ajaran Islam. Nah sekarang ya, pesan yang terakhir itu, kalau ada saudara kita atau sahabat kita atau orang yang hidup di kehidupan kita yang dia memilih mencegah kemungkaran itu agak tegas sedikit, sedangkan kita sudah terbiasa dengan ramah-ramah ya Pak ya. Semuanya baik enggak Pak? Baik. Yang enggak baik itu, contohnya saya milih ramah-ramah nih. Ada saudara kita dalam mencegah kemungkaran dia tegas. Yang enggak baik itu saya benci kepada dia. Ya. Enggak boleh dibenci saudara kita ini, Pak. Ya, kenapa itu? Karena cara. Ya. Yang penting lagi kita harus mengakui saya belum mampu seperti dia. Itu dia harus diakui. Saya lebih memilih dengan hati, dengan menolak. Akui, saya belum mampu seperti dia. Yang enggak baiknya kita sudah belum mampu untuk dengan lisan, kita enggak mampu untuk dengan kekuasaan, kemudian kita memusuhi saudara kita yang mencegah kemungkaran tersebut. Itu dia. Pertanyaan apa? Lebih detailnya lagi. Sahabat Nabi yang ramah itu siapa, Pak? Sayyidina Abu Bakar. Yang tegas itu siapa? Sayyidina Umar. Ini realita loh dalam mencegah kemungkaran. Ya. Tapi pernah enggak dalam sejarah Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar itu benci kepada Sayyidina Umar? La ilaha illallah. Pernah enggak Sayyidina Umar benci kepada Sayyidina Abu Bakar? Loh misalnya gitu. Enggak ada Pak. Enggak ada ya Allah. Ya. Maksudnya apa? Selagi itu niatnya mencegah kemungkaran, kita harus saling mendukung bagaimanapun cara yang kita pilih. Nggak boleh kita memusuhi saudara kita yang memilih jalan itu gitu loh. Karena apa? Ajaran ini ada semua. Lain lagi kalau dalam hadis, kalau kamu melihat kemungkaran kata Nabi, kamu harus pilih satu ini kalau ada hadis. Ya, satunya apa? Harus ditolak kemungkaran itu dengan hati kata Nabi. Baru ini diam semua kaum muslimin Pak gitu loh Pak. Ini dalam hadis itu jelas sekali gitu loh. Tangan, lisan dan hati. Nah, jadi perkara mencegah kemungkaran ini ya sebaiknya kita jangan melihat siapa istilah dari kelompok mana dia gitu kan. Karena dia bukan kelompok saya gitu kan, saya nggak mau mendukung. Bukan, kita harus mendukung selagi itu niatnya baik. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran ya. Contoh, saya ingin menguatkan ini Pak. Saya misalnya, saya orang Minang. Terus ada saudara kita misalnya Pak Ramlan, orang Aceh. Ya, saya suka berdakwah dengan ramah-ramah. Kemudian Pak Ramlan suka berdakwah mencegah kemungkaran dengan keras gitu kan. Saya nggak boleh karena Pak Ramlan bukan dari suku saya nggak mendukung beliau, nggak boleh. Karena memang konsepnya mencegah kemungkaran gitu loh. Kalaupun saya suka dengan ramah-ramah, silakan lakukan ramah-ramah, tapi cara beliau ini harus diakui, jangan dimusuhi. Itu dia contoh sederhana. Subhanallah, mungkin ya banyak sekali yang kita sampaikan, ya silakan Bapak. Terima kasih. Jadi Ustaz PR Ustaz ya. Oke, subhanallah.
Oh ya, langsung. Kemarin ada PR juga sebelumnya gitu. Tentang kalimat auha ya, kalimat auha ya. Ya. Yang ini bermula dari penyampaian saya gitu bahwa kalau kita pikir-pikir gitu ya, Sayyidina malaikat Jibril itu setelah Rasulullah meninggal, Islam ini sempurna, beliau tidak punya tugas lagi. Itu memang sebenarnya keluar dari pemikiran banyak orang sih gitu kan. Karena tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Sedangkan setelah Islam ini sempurna, Rasulullah wafat, wahyu itu enggak ada lagi. Berarti malaikat Jibril enggak punya pekerjaan. Iya, ya. Dia bermula dari sana, Ustaz. Nah, terus bagaimana dengan ada kalimat auha dalam Al-Qur'an, Allah mewahyukan kepada An-Nahl, kepada lebah, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah juga mengilhamkan kepada manusia ya, berbuat baik dan berbuat takwa. Nah, terus pertanyaannya, apakah dalam penyampaian ilham tersebut ya kepada lebah gitu ada peran malaikat Jibril ya? Kami menyampaikan untuk peran malaikat Jibril itu dalam hal ini tidak ada, karena pada dasarnya tugas dari malaikat Jibril itu hanya menyampaikan wahyu. Nah, terus dikaitkan lagi dengan ayat bagaimana ayat Lailatul Qadar gitu kan. Turun ayat istilahnya tatanazzalul malaikatu waruh. Ya, ruh itu di sana maksudnya adalah malaikat Jibril. Kita kembalikan kepada tugas para malaikat secara umum ya. Siapa itu malaikat? Malaikat itu adalah hamba Allah mukarramun, yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Tugas malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu memang sudah habis. Tetapi tugas taat kepada Allah itu masih akan tetap ada. Maksud taat ini apa? Kalau diperintahkan Allah turun, ya turun. Kalau diperintahkan Allah naik ke langit lagi, naik lagi gitu loh. Itu tugas taat. Dari mana kita kuatkan? Ada firman Allah dalam surat Maryam. Ya, ini ada dalam hadis Nabi SAW. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa kamu sudah jarang mengunjungi kami gitu kan? Mayam nauka antazurona, kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril ya. Wahai malaikat Jibril, kenapa kamu sekarang sudah jarang mengunjungi kami? Tidak seperti biasanya mengunjungi aku, menyampaikan wahyu lah gitu. Lalu malaikat Jibril mengatakan dengan membacakan ayat yang ada dalam surat Maryam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ini dia. Kami enggak turun, kami tidak bergerak kemana-mana kecuali dengan perintah dari Tuhanmu wahai Muhammad. Nah, artinya apa? Tugas menyampaikan wahyu memang sudah tertutup karena memang wahyu tidak ada lagi, tetapi tugas taat kepada Allah itu akan tetap. Terutama kita tahu di malam Lailatul Qadar para malaikat turun, ya, termasuk siapa yang turun itu adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, Ustaz. Ya, Pak. Semakin menarik. Tapi sebenarnya mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, cuma waktunya sudah siang ya. Yang mudah-mudahan kita selalu ada di majelis ini, kita berilmu, berta'lim di sini, masjid ini, untuk selalu berdiskusi dengan narasumber yang sangat baik ini, Pak Dr. Asli Ismail. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.